Ade Armando nilai pernyataan Budi Aris soal Projo sengaja nyatakan perang terhadap Jokowi. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Yang dia katakan di acara tersebut adalah pernyataan perang, pernyataan bermusuhan, pernyataan saya meninggalkan Anda ya. Itu adalah pernyataan yang menurut saya bodoh. Kalau Anda ingin orang percaya bahwa Projo itu tidak bermaksud pro Jokowi. Karena tidak masuk akal sama sekali. Lambangnya aja ada gambar Jokowinya. Semua orang tuh tahu lah, itu siluetnya siluet Jokowi. Ya, Budi Ari kan selama ini sudah secara sangat jelas berjuang untuk Pak Jokowi. Betul. Kenapa pula itu harus ditutup-tutupi dan mengatakan bahwa tidak pernah berniat begitu, Projo itu. Itu yang saya katakan, Anda itu menghancurkan image Anda, kredibilitas Anda. Itu luar biasa memalukan menurut saya apa yang dikatakan oleh Budi Ari ini. Maksud saya Anda mempermalukan diri Anda di hadapan publik. Karena semua orang tahu bahwa Anda itu adalah orang Jokowi. Nah, sekarang yang akan menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah kenapa? Tidak ada alasan bagi dia untuk membenci Jokowi sekarang. Jadi kalau sekarang terjadi ini, kita akan menduga-duga, ya, kenapa dia meninggalkan Jokowi dan seolah-olah meminta bantuan pada Pak Prabowo. Saya duga sangat keras nih ya. Sudah cukup lama lah kita mendengar bahwa Budi Ari itu pasti kena lah. Berulang kali saya mendengar dari orang-orang yang mengatakan nggak bisa lagi dia apa-apain. Memang dia terlibat gitu ya. Saya masih berharap bahwa itu salah. Tapi kelihatannya orang-orang yang bicara sama saya semua atau bukan semua, banyak sekali orang yang bertemu dengan saya dan mengatakan nggak bisa tertolong itu. Ya. Dan saya merasa bahwa orang seperti Pak Jokowi adalah bukan orang yang akan menggunakan, sebenarnya dia udah nggak punya power, tapi dia nggak akan menggunakan apapun. Bahkan kalaupun dia punya power, dia tidak akan menggunakan itu untuk melindungi orang yang jelas-jelas bersalah. Ini asumsinya betul ya, dia bersalah nih ya. Dia akan membiarkan saja, dan dia akan, saya yakin akan mengatakan, saya nggak bisa bantu Anda, itu harus Anda hadapi sendiri. Buat penonton, tolong di-emphasis bahwa ini dalam argumen yang skemanya Pak Ari Budi memang bersalah ya. Budi Ari. Ya, Budi Ari lah ya. Budi Ari itu memang bersalah dalam hal judi online. Jadi nggak bisa tertolong lagi nih. Mungkin itu mengecewakan dia. Saya sedang berusaha berpikir tentang apa kondisi yang menyebabkan dia begitu marah sama Pak Jokowi kan. Pernyataan tadi itu pernyataan perang menurut saya. Pernyataan kita sudah tidak lagi berteman. Kita bermusuhan ya sekarang. Kenapa? Ya, jawabannya adalah pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang menyebabkan dia begitu marah. Saya duga dari berbagai alternatif kemungkinan yang ada, yang paling dekat adalah judi online. Pak Budi Ari, kenapa Anda mengundang Bapak Jokowi? Apa maksud Anda, Pak Budi Ari? Anda mengundang Bapak Jokowi datang menghadiri Kongres 3 Projo, kemudian di acara Kongres tersebut Anda mengatakan logo Projo akan berubah agar tidak terkesan kultus terhadap Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dan bahasa kami itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyat. Cuma jujur ya, pada saat itu di mana seperti yang dikatakan tadi ada suatu statement dari Pak Budi Ari waktu itu belum terpilih menjadi ketua umum ya, masih komisioner. Dia mengatakan bahwa Projo itu bukan pro Jokowi. Kami kaget ya, kami kaget karena kan itu dinyatakan di forum. Iya, di dalam pembukaan itu gitu kan. Kami kaget dan ternyata bukan hanya saya yang kaget ya. Bukan hanya saya yang juga kok jadi seperti ini gitu kan. Ternyata hampir banyak semua relawan kecewa dengan pernyataan seperti itu gitu. Karena kenapa? Kalau kita melihat statement yang seperti itu kan sepertinya kayak memisahkan diri ya dari Pak Jokowi atau dari Projo kepada Pak Jokowi. Sedangkan kita tahu besarnya Projo itu dari Pak Jokowi. Ya kita tahu dong dari 2014 sampai beliau menjadi wamen, kemudian menjadi menteri, kemudian menjadi menteri lagi kan, menterinya 2 kali nih beliau jadi kan. Ya, itu kan penghargaan yang luar biasa.
dengar baik-baik video ini supaya tidak gagal paham. Izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung. Pak Budi Ari, Anda itu besar, sukses karena membawa nama Pak Joko Widodo. Pro Joko Widodo, nama Pak Joko Widodo, logo Pak Joko Widodo, muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo. Anda bisa sukses menjadi menteri itu karena Pak Joko Widodo, bukan karena orang lain. Jadi kalau Anda tidak terus berkiblat kepada Pak Joko Widodo, Anda itu bukan orang yang tahu berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Apalagi Anda pindah partai atau menjadikan Pro Jokowi ini menjadi sebuah ormas parpol. Artinya, kalau semua kiblat kepada Pak Joko Widodo, maka segala sesuatu harus minta petunjuk Pak Joko Widodo. Tapi kalau Anda pindah partai mungkin karena partai yang dipimpin oleh Presiden, itu hak prerogatif Anda. Namun, saya yakin dan percaya, orang-orang yang ada di barisan Projo akan bubar. Mereka-mereka yang menjadi relawan itu akan terpencar-pencar. Mereka akan keluar dan saya yakin Projo ini bisa bubar total. Meskipun nama akan diganti, tapi pasti akan dibubar. Pasti pengikut-pengikutnya adalah pengikut Pak Joko Widodo, bisa keluar dan kosong. Kenapa? Mereka bergabung di Projo itu karena Pak Jokowi, bukan karena Pak Budi Ari. Mereka itu tidak peduli dengan Pak Budi Ari. Yang mereka mereka fokus adalah Pak Joko Widodonya. Jadi orang-orang yang ada di barisan Projo ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi semua. Para pecinta loyalitas militansi Pak Joko Widodo, bukan orang lain. Jadi kalau Anda berkomitmen keluar lalu tidak meminta petunjuk Pak Joko Widodo, lalu buat atau gabung di partai yang mungkin tidak direkomendasikan oleh Pak Joko Widodo, saya percaya bahwa organisasi yang Anda pimpin yang mungkin namanya berubah akan hancur di tanganmu. Kenapa? Orang-orang bergabung di Projo itu bukan karena Pak Budi Ari, ya, bukan karena Wakil Ketua Umum, bukan juga Pak Sekjen atau lain sebagainya, tetapi karena Pak Joko Widodo. Ada nama Pak Joko Widodo, ada muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo, maka itu pendukung Pak Joko Widodo merapat ke situ. Tapi kalau Anda ngotot, paksakan, saya percaya akan pecah bagi dua. Pecah bagi dua adalah ada yang ikut ke sebelah, ikut Anda masuk ke partai yang baru Anda pimpin, dan ada yang tetap fokus kepada Pak Joko Widodo. Dan mereka bisa buat relawan baru, pecahan daripada Projo. Perkembangan terbarunya kan yang rame ya. Jadi kongres yang Projo yang ketiga ya Pak? Ketiga kemarin, pokoknya Budi Ari terpilih lagi, kemudian menyatakan mendukung masuk ke Gerindra. Jadi menyatakan masuk ke Gerindra, terus menyatakan Projo itu bukan Pro Jokowi tapi itu bahasa Sanskerta gitu. Jadi seakan-akan dia memutus hubungan dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam satu berita bilang Budi Ari menyatakan mendukung Prabowo tanpa Gibran di 2029 gitu. Yang dia nggak bilang tanpa kan? Enggak, tapi maksudnya beritanya begitu. Ya. Beritanya itu yang viral, gitu. Viral, kalau nggak salah sempat viral. Itu viral. Viral. Dan saya sendiri juga melihat. Ya. Dan sekarang juga katanya mau ada sayembara untuk ganti logo, karena logo Projo itu kan ada Pak Jokowi gitu. Jadi ini menarik ini. Jadi saya ingin melihat bagaimana ini kita membaca perkembangan terbaru dalam belantika politik Indonesia kita ini. Saya ingin mulai dengan Pak Soehadi dulu deh, yang kemarin menghadiri kongresnya ya. Ikut di datang ke pembukaan dan penutupan ya. Pak Dua kali saya datang. Pak Soehadi ini kan salah satu tokoh relawan pendukung Jokowi, Merah Putih, apa Pak? Tim Hukum Merah Putih. Tim Hukum Merah Putih yang sejak 2014 ya kita udah mulai mendukung Pak Jokowi. Jadi artinya sudah tahu lah bagaimana relawan kiprahnya gitu. Terus Bang Ade sebagai tokoh ahli komunikasi politik. Nah, kita mau lihat nih bagaimana nih Bang Ade membaca komunikasi politik yang muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pak Soehadi silahkan. Tapi saya disebut juga dong sebagai relawan Jokowi. Oh iya. Itu sudah it goes without saying. It goes sudah melekat ya. Bang Ade itu sudah dikenal. Kalau tapi kan kompetensi Bang Ade sebagai pakar komunikasi politik ini relevan untuk topik ini gitu Bang. Iya. Silakan Pak Soehadi. Baik.
memang saya menghadiri baik di segi dari pembukaan sampai juga penutupan. Sebetulnya pada waktu itu undangan hanya 1 kali, ya, pada saat pembukaan. Tapi nggak tahu kenapa, kira-kira jam 10 malam, ya, saya dapat WA. Pak Suhadi besok datang ya, karena Pak Prabowo mau hadir, bla 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 bla. Kaget juga saya, oh udah malam juga kasih taunya gitu kan. Pagi-pagi saya di WA lagi, tolong ya datang. Ya saya terpaksa untuk menghormati teman kita, ya datang lah, gitu. Cuma jujur ya, pada saat itu di mana seperti yang dikatakan tadi, ada suatu statement dari Pak Budi Ari, waktu itu belum terpilih menjadi ketua umum ya, masih domisioner. Dia mengatakan bahwa Projo itu bukan pro Jokowi. Kami kaget, ya. Kami kaget karena kan Itu dinyatakan di forum. di forum. Iya, di dalam pembukaan itu gitu kan. Kami kaget, dan ternyata bukan hanya saya yang kaget. Ya, bukan hanya saya yang juga kok jadi seperti ini gitu kan. Ternyata hampir banyak semua relawan kecewa dengan pernyataan seperti itu gitu. Karena kenapa? Kalau kita melihat statement yang seperti itu kan sepertinya kayak memisahkan diri ya dari Pak Jokowi atau dari Projo kepada Pak Jokowi. Pakar komunikasi politik, Ade Armando menilai Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi seperti menyatakan perang terhadap Joko Widodo, Jokowi. Hal ini diungkapkan Ade terkait dinamika yang terjadi di organisasi relawan Projo yang dikenal publik sebagai Pro Jokowi. Diketahui Budi Ari menyatakan Projo disebut Pro Jokowi karena pemberitaan media, bukan akronim sebenarnya. Hal itu disampaikan Budi Ari setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum Projo dalam Kongres 3 di Grand Sahit Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025. Projo itu sendiri artinya negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat, ungkap Budi Ari. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Memang enggak ada akronim Pro Jokowi, cuma teman-teman media itu mempopulerkan Projo menjadi Pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan saja, kata Budi. Ade Armando menilai, dari sudut pandang komunikasi, selalu ada niat tertentu terhadap segala sesuatu yang sengaja diucapkan. Apa yang dia, Budi Ari, katakan di acara tersebut adalah pernyataan perang, pernyataan bermusuhan, pernyataan saya meninggalkan Anda Jokowi. Kita di komunikasi selalu percaya bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak pernah tanpa niat, ungkap Ade dalam dialog yang diunggah kanal YouTube Cokro TV, Senin, tanggal 3 November tahun 2025. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang juga dikenal sebagai pendukung Jokowi itu menilai, pernyataan Budi Ari adalah sesuatu yang sudah dirancang sejak awal untuk diungkapkan. Nah, kalau itu dilakukan dengan cara semacam itu artinya memang pernyataan yang sangat tegas dari Budi Ari kepada Pak Jokowi. Saya bukan lagi teman Anda nih, ucap Ade. Itu adalah pernyataan yang menurut saya bodoh. Kalau Anda, Budi Ari, ingin orang percaya bahwa Projo itu tidak bermaksud Pro Jokowi, tidak masuk akal sama sekali, ungkapnya. Ade mengatakan, lambang Projo saja terdapat gambar siluet Jokowi. Selain itu, Budi Ari juga selama ini sangat jelas berjuang untuk Jokowi. Kenapa pula itu harus ditutup-tutupi dan mengatakan bahwa tidak pernah berniat begitu Projo itu? Itu yang saya katakan. Anda, Budi Ari, itu menghancurkan image Anda, kredibilitas Anda. Jangan pernah berpikir bahwa audiens itu bodoh, ungkap Ade. Audiens yang mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sudah punya skema pengetahuan di kepalanya tentang siapa itu Budi Ari dan siapa itu Jokowi, tambah Ade. Projo bantah pisah jalan dengan Jokowi. Sementara itu Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Relawan Projo membantah romantisme dengan Jokowi kini telah usai, hingga balik badan ke Prabowo Subianto. Projo sendiri semula dikenal sebagai relawan loyalis Jokowi, yakni di kontestasi pemilihan umum Presiden Pilpres 2014. Eksistensi Projo diketahui kini tengah disorot, terlebih usai terselenggaranya Kongres 3 di Hotel Grand Sahit Jaya, Jakarta Selatan, di mana agendanya termasuk pembahasan perubahan logo organisasi. Budi Ari juga menjelaskan niat Projo mengubah logo tidak lagi menggunakan wajah Jokowi. Langkah perubahan ini ia sebut sebagai transformasi organisasi sekaligus penegasan bahwa Projo tidak berfokus pada individu tertentu. Terkait romantisme dengan Jokowi disebut berakhir dan beralih ke Prabowo, Freddy mengatakan hal itu tidak benar sama sekali. Tidak benar, ujar Freddy.
mengutip tayangan YouTube Kompas TV. Nggak seperti itu melihatnya, jangan kita diframing seolah-olah kita sudah tidak dengan Pak Jokowi. Bukan seperti itu, ujarnya lagi. Dirinya mengatakan sejak awal Projo bergerak secara politis bersama dengan Jokowi dan kemudian bersama Prabowo. Gelaran Kongres 3 Projo ini, lanjut Freddy, menjadi tempat bagi resolusi-resolusi politik. Memang kita harus bertransformasi seperti dikatakan ketum kami, Budi Ari, imbuhnya. Transformasi yang disebut Freddy termasuk soal penegasan nama Projo itu sendiri. Di mana sejak 2014, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, Projo adalah nama organisasi tersebut, dan bukan akronim Pro Jokowi. Sementara sebutan Pro Jokowi itu adalah bagian dari sejarah. Memang sejak zaman relawan, memang namanya relawan Pro Jokowi kemudian bertransformasi menjadi ormas dan hanya Projo saja, imbuh Freddy. Freddy juga mengatakan soal arti nama Projo itu sendiri, yakni negeri dan rakyat, orang-orang yang mencintai negeri dan rakyatnya. Sementara untuk pergantian logo, Freddy mengakui belum ada yang resmi dipilih sebagai penggantinya. Untuk namanya tetap Projo, kalau orang Manado bilang Prabowo Jo, ujarnya. Tanggapan Budi Ari. Budi Ari menegaskan bahwa nama organisasi relawan Projo tidak dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan terhadap individu tertentu. Ia menjelaskan sejak didirikan pada tahun 2013, Projo tidak memiliki kaitan langsung dengan nama seorang tokoh manapun. Meski selama ini publik mengenal Projo sebagai singkatan dari Pro Jokowi atau Pro Joko Widodo, Budi Ari membantah anggapan tersebut. Projo tidak punya kepanjangan apapun. Hanya saja teman-teman media dulu menyebutnya Pro Jokowi karena lebih mudah diucapkan, jelasnya, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025. Mantan Menteri Koperasi RI itu kemudian menerangkan bahwa kata Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi, yang berarti, negeri, dan rakyat. Dalam bahasa Sanskerta, Projo berarti negeri, sementara dalam Jawa Kawi artinya rakyat, ujarnya. Berdasarkan makna tersebut, Budi Ari menekankan bahwa seluruh kader Projo merupakan kelompok yang mencintai negeri dan rakyatnya, bukan individu tertentu sebagaimana yang kerap diasosiasikan sebelumnya. Kaum Projo adalah mereka yang mencintai negara dan rakyatnya, tegasnya.